Oke, halo teman-teman semuanya se-Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Al-Farisi. Mm-mm. Saya mahasiswa IAIN Pontianak di Fakultas Mm-mm. Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Alhamdulillah sekarang nih, Kak. Dan sebentar lagi Oke, kita ya, oke. Semester 5 berarti 2018 ya Kak ya? ya, betul sekali Kak, sudah 18 kan. Oke. Nah Kak, kita langsung aja nih Kak. Aku mau nanya nih sebenarnya jurusan hukum keluarga Islam itu secara umumnya seperti apa Kak? Kalau secara umum di Prodi Hukum Keluarga Islam ini kan kita condongnya dan sudut pandangnya itu Mm-mm. adalah hukum-hukum Islam, hukum-hukum Mm-mm. keluarga. Namun yang menjadi secara universal dan sekarang Mm-mm. global lah intinya bagi go internasional kita dituntut di Fakultas Syariah itu tidak hanya hukum Islam tetapi Mm-mm. hukum konvensional. Itu menjadi suatu perspektif kedepannya bagi Mm-mm. calon-calon alumni. Oke, siap. Nah, oke. Nah Kak, Ya kalau untuk Kak. mata kuliahnya sendiri nih Kak, ada apa aja Kak? Kalau di hukum keluarga Islam di prodi saya itu khususnya Mm-mm. yang menjadi disiplin ilmu itu fikih mawaris terkait tentang harta-harta warisan itu, kemudian ada ilmu falak, fikih Mm-mm. siasah. Kemudian juga ada suatu metodologi studi hukum Islam, filsafat hukum Islam, dan sebagainya. Mm-mm. Cuman Mm-mm. hukum keluarga Islam yang menjadi suatu uh, background dan disiplin ilmunya Mm-mm. itu yang dikaitkan adalah tentang hukum-hukum keluarganya atau ahkam tafsir ahkam ahli dari ahkam yang mana khususnya di fikih mawaris maupun mufalat itu yang Mm. menjadi dari Oh, hukum Islam. oke. Nah, Kak, kalau mata kuliahnya kan tadi disebutkan banyak gitu ya, Kak ya. Nah, terus Ya, mata kuliah yang paling berkesan atau yang paling susah banget gitu ya, kayak mata kuliah apa, Kak? kalau yang paling mata kuliah yang paling berkesan dan paling sulit itu di fikih mawaris ya Kak. Karena di Mhm. fikih itu kita harus mengetahui Mhm. bagaimana seorang mahasiswa khususnya di prodi hukum keluarga Islam mampu untuk mengetahui harta-harta warisan baik itu Mhm. eh, bapak, ibu, nenek, kakek dan Mhm. Mhm. bawahnya. Oke. Kemudian apalagi ada mata kuliah ilmu falak. Nah, mata Mhm. kuliah yang mana mata kuliah ini kita sebagai mahasiswa mampu untuk menghitung Mhm. seperti hisab rupiah, kemudian juga Mhm. awal bulan Ramadan itu harus kita ketahui. Itu ada perhitungannya, Oke. Kak. Nah, Oke, berarti kuliahnya nggak hanya tentang teori-teori hukum, tapi juga ada perhitungannya ya, Kak, ternyata ya. ya, alhamdulillah ada perhitungan juga. Betul sekali. Oke, itu proporsinya banyakan teorinya Kak pastinya? Kalau di hukum sih kebanyakan teori sih, apalagi hukum umum ya, Kak. Ah, itu betul sekali banyak Hmm. eh, teori. Kemudian juga kita dituntut harus banyak menghafal, apalagi hafalan tentang kompilasi hukum Islam, terutama juga Mm-mm. hukum ekonomi syariah itu dipelajari juga. Apalagi juga hukum-hukum positif, peraturan perundang-undangan, restriksi undang-undang itu harus kita hafalkan. Nah, Mm-mm. tetapi yang menjadi undang kita harus mengetahui tentang hukum Islam yang paling dikuatkan itu. Banyak apa lagi dalam hukum Islam Oh, itu. Nah, oke. Nah, terus Kak, tadi kan ada disebutkan ada ternyata ada hitungannya gitu ya. Nah, kalau ya. praktiknya sendiri Kak, ada praktiknya Kak di jurusan ini? Alhamdulillah kita itu ada praktek di jurusan. Hmm? Yang pertama kita praktek di ilmu falak itu ada. Biasanya itu di semester apa semester 7 gitu, semester 7 atau semester 6 lah biasanya. Nah, Mm-mm. di mana setelah kita mempelajari suatu teori, nah setelah kita mempelajari teori, maka dari itu kita akan mengimplementasikan suatu teori tersebut dengan sebuah praktek itu pertama di mata kuliah falak. Kemudian juga kita sebagai jurusan hukum mampu untuk beracara di peradilan, Hmm. peradilan agama.
kalau di Hmm. kalau kitanya. Nah, tetapi kita alhamdulillah sudah ada laboratorium, laboratorium Hmm. pada semua syariah. Nah, alhamdulillah juga kita ada kelas vakum juga agak pusat konsultasi Hmm. bantuan hukum syariah. Nah, Hmm. di kampus kita itu yang menjadi uh, praktek Oh, biasanya mahasiswa syariah. jadi praktiknya ada beberapa gitu ya kak ya. Ya, alhamdulillah ada juga. Nah, Oke. Kalau selama 5 semester kemarin gitu kak, udah praktik apa aja nih kak? kalau semasa pandemi sih kita ini belum ada praktek sih. Cuman Hmm. kalau semester 2, 3 kemarin ada kitanya. Nah, Hmm. semester 2, 3 itu kita eh, praktek simulasi nikah kak. Hah? Praktek simulasi nikah di KUA. Ya, itu Hmm. pertama. Yang kedua juga ada praktek wakaf. Dan Oh. kemarin pun ada kita wakaf di kantor KUA. Kemudian juga ada satu lagi untuk legal drafting. Legal drafting ini kan mata kuliah yang di semester atas. Cuman kemarin itu di semester 2, semester 2 kita mampu untuk uh, ketika di DPR RI atau Hmm. DPRD pusat atau provinsi itu kan Hmm. biasanya ada staf ahli. Nah, staf ahli itu biasanya orang-orang DPR kan masih kurang mampu untuk memahami itu, maka staf ahlinya yang bisa membantu membuat suatu rancangan undang-undang. Itu kita dipelajari juga Kak, itu. Oke, siap-siap Kak. Ternyata banyak juga gitu ya prakteknya. Nah, kalau tugas-tugasnya sendiri nih Kak, banyak juga nggak Kak? Kalau masalah tugas-tugasnya sih, alhamdulillah kalau sudah semakin tingkat semester itu masih kurang. Kalau Hmm. awal-awal kita banyak nggak? Apalagi Hmm. ya semester 1, atau semester 2, semester 3 itu banyak hafalan gitu ya. Nah, semester 4, Hmm. semester 5 sudah berkurang. Kebanyakan sih Hmm. kalau udah semester aspeknya berkurang, kita itu Hmm. banyak praktik. Nah, itu No. Kak. Hmm. 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 Oke, nah biasanya tugasnya sendiri gitu ya Kak, bentuknya itu seperti apa Kak? Apakah makalah atau gimana Kak? Kalau tugasnya itu biasanya makalah, kemudian juga ada Hmm. uh, tulisan esai ataupun jawaban postes lah gitu ya, biasanya gitu. Hmm. Tapi yang paling banyak makalah, itu makalah per kelompok kebanyakan. Dan Hmm. kebanyakan sih kita yang lihat sendiri gitu, kata teman-teman. Gitu. Biasa. Oke. Oke, iya iya iya. Nah, ternyata tugasnya ada makalah, terus esai juga gitu ya, Kak ya. Nah, Kak, terus mungkin beberapa teman-teman SMA di Camaba tuh masih bingung gitu ya, Kak. Apa sih, Kak, bedanya dari jurusan hukum yang hukum gitu ya, yang biasa, maksudnya hukum yang murni gitu ya, sama hukum keluarga Islam ini, Kak? Ya, betul sekali. Nah, kalau jurusan hukum konstitusional lah, itu teman-teman biasanya mempelajari hukum umum saja. Hmm. Nah, tepatnya di situ. Nah, Hmm. tetapi kalau masalah hukum-hukum Islam, mereka ada mempelajari juga. Ada salah satu teman saya, mereka juga mempelajari uh, mawaris. Nah, biasanya ada juga bertanya kepada kami. Nah, kalau kami kuatnya itu di hukum Islam. Nah, Hmm. kalau regulasi dari Pak Dekan, Fakultas Syariah yang Pidana itu, Hmm. beliau mengatakan walaupun kita di hukum keluarga Islam, disiplinnya hukum keluarga Islam, tetapi kita harus menguasai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hmm. Apalagi di hukum positif. Nah, seringnya itu Hmm. kita harus mempelajari Islam juga. Artinya ada keseimbangan, yang balance, 20% dan 50% untuk itu. Hmm. Dan hukum ekonomi syariah pun kita mempelajari juga itu. Karena ada dua jurusan Kak di Fakultas Syariah itu. Ada hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Dan saya itu Oh. condongnya di hukum Islam itu. Oke, itu apanya Kak? Peminatan? Iya, betul sekali. Oke. Itu diambilnya di semester berapa nih Kak? Uh, kalau itu sih biasanya di semester 4 kemarin itu ada. Itu tentang hukum hukum umum. Tapi kalau udah Hmm. bahasa positif kita cenderung di hukum Islam.
karena disiplin ilmu kita gitu. Hmm. Dan tak mungkin kan kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam jangan cenderungnya hanya hukum Islam saja, harus seimbang lah intinya itu. Karena Iya. masyarakat ini ingin mengetahui antara hukum positif maupun hukum Islam. Hmm. Oke, siap Kak. Jadi ada peminatan di semester 4 yang bisa dipilih gitu ya Kak ya. Ya, Dan Kak, berarti. balik lagi ke 2018 barangkali Kak, kita flashback sedikit gitu ya Kak. Apa sih yang jadi Ya. alasan dulu sampai pada akhirnya milihnya di jurusan Hukum Keluarga Islam ya IN Pontianak Kak? Yang flashback tahun 2018 sih Kak. Hmm. Ya seperti gimana nih? Ini Kak, alasannya Kak maksudnya. Waktu 2018, apa sih alasannya milihnya ke Hukum Keluarga Islami IAIN Oke. Pontianak gitu Kak? Apa yang mendasari Kak alasannya? Sebenarnya sih saya itu contohnya di pendidikan ya Kak, di pendidikan. Karena sebenarnya di pendidikan dan tak tahu juga ini menjadi jodoh saya di IN Pontianak dan yang Pontianak pun eh, saya mendapatkan jati diri dan bahwa hukum ini bagi saya, hukum di hukum keluarga Islam itu baik dan tepat bagi saya. Karena prospek ke depan, nah ini sangat dicari oleh orang-orang kebanyakan. Apalagi di pengadilan agama. Pengadilan agama ataupun biasanya penyuluh-penyuluh agama. Nah, ketika kita di pedalaman daerah, itu perlu pentingnya edukasi kepada masyarakat berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Nah, biasanya mereka cenderungnya dihukum adat, gitu kan. Nah, tapi hukum Islam harus kita kembangkan, harus kita sampaikan ke edukasi. Dan tak lupa juga komposisi juga. Itu yang penting bagi saya pribadi. Tak hanya juga seperti itu, ada juga advokat, kita bisa perspektif kerja. Walaupun sebagai hukum keluarga Islam, nah tetapi kita pun bisa jadi advokat, kan? Hulu itu penghulu pasti. Kemudian bisa jadi di pegawai di Basnas, di Kemenak, Kementerian Agama. Dan yang tak kalah pentingnya, biasanya di Kemenak itu yang banyak mencari orang-orang yang mampu untuk memperhitungkan hisab ruqyah lah pada awal bulan Ramadan. Itu. Maka kita mempelajari ilmu falak juga. Jadi itu Kak, alasan yang sangat kuat itu tadi. Oke, jadi melihat prospeknya yang ternyata luas banget gitu ya kayak dari jurusan ini ya. Bisa di berbagai tadi disebutkan bisa di berbagai instansi gitu ya Kak ya. Ternyata oke. Nah Kak, selama kuliah kurang lebih 5 semester kemarin Kak, mungkin banyak pelajaran dan pengalaman yang didapat gitu ya Kak. Nah, berdasarkan itu boleh ngasih nih Kak, ngasih semacam tips kepada teman-teman mahasiswa baru, apa sih yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan biar bisa survive gitu Kak selama kuliah? Kalau untuk tips mahasiswa baru, teman-teman khususnya angkatan 20 lah ya, 20 ataupun nantinya tahun angkatan 21, alangkah lebih baiknya sebelum kalian ingin masuk di PTN atau di PTKIN, teman-teman harus mencari informasi terlebih dahulu. Nah, kalau di PTKIN itu kita ada seleksi 3, Kak. Pertama, SPAN dan SPAN PTKIN, yang kedua UMPTKIN, yang ketiga UMPTKIN. Nah, tetapi kalau teman-teman yang ingin di UIN ataupun di IAIN itu silakan mengambil di jalur ini. Kalau yang di luar silakan seperti SNMPTN, SBMPTN dan sebagainya atau mandiri. Kemudian teman-teman untuk mahasiswa baru juga, ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, ingatlah apa yang menjadi suatu tujuan teman-teman saat ingin membahagiakan kedua orang tua. Pastinya kalian teman-teman ingin berkuliah. Nah, seiringnya organisasi itu sebagai sampingan teman-teman. Dan jangan tok-toknya hanya berkuliah saja, tetapi harus ada kegiatan. Kuatkan juga
pikiran-pikiran teman-teman dan segi teori dan praktik, alangkah lebih baiknya itu 50%, 50%, yang mana teman-teman bisa mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat, apalagi di era teknologi ini. Kita jangan sampai ketinggalan seperti itu, Kak. Mm-mm. Nah, itu bagi diri saya pribadi dan menyarankan kepada mahasiswa baru, jangan hanya menonton sebagai tidak peduli dengan kepekaan dari situasi berkembang sekarang ini. Kita harus Mm-mm. update to date yang ada sekarang ini. Jadi itu, Kak. Mm. Nah, Oke, jadi tipsnya tadi harus up to date juga, terus bisa apa ya Kak, menyeimbangkan antara organisasi dan akademik ya Kak ya? betul. Kalau bisa Mm-mm. jadi mahasiswa presentasi kalau bisa ya. Ikut lomba kan. Nah, Ah, ah, ah. Iya pasti ya. Oke, nah Kak, terus tadi kan disinggung juga tentang jalur masuk ya Kak ya? Mungkin jadi boleh masuk. dijelaskan lebih detail Kak, jalur masuknya ada apa aja sih? Terus kalau seleksi mandiri di IAIN Pontianak sendiri itu seperti apa Kak? Oke, saya akan jelaskan yang pertama terkait PAN PTKN. Nah, PAN dan PTKN ini biasa seperti di umum lah. Itu kita apa ya namanya? Seleksinya rapot. Nah, seleksinya Hmm? rapot 1 sampai semester 5, biasa di Alia, Ponpes, SMA dan sebagainya itu seleksi. Mm-mm. Nah, dan itu tergantung dari jumlah kota dari perjurusan. Kalau saya itu 20 ke 30 itu kalau tidak salah kalau jalur rapot itu. Nah, setelah Mm-mm. SASPAN dan PTKN, teman-teman jangan uh, jangan bingung sebenarnya ada lagi seleksinya itu seksi UMPTKN. Nah, UMPTKN ini seleksi jalur tes tertulis, yang mana biasanya diselenggarakan oleh kampus-kampus ya, seperti IAIN, UIN dan sebagainya, itu dijadwalkan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini teman-teman mempelajari tidak hanya soal-soal sains sosial atau sains ilmu pengetahuan alam, tetapi teman-teman Mm-mm. mempelajari yang mana ilmu-ilmu agama itu, Al-Quran, Hmm. hadis, sebagainya. Dan biasanya pun Mm-mm. tidak sama juga, Mm-mm. tidak sama dengan MPTKN, hanya kurang lebih lah, ini kurang lebih lah antara MPTKN dan Mandiri. Tapi Mandiri ini kotanya banyak, Kak, lebih lah Pak Mandiri ini. Nah, kalau yang paling berat itu di Ihsan PTKN karena kotanya sedikit gitu, hanya seksi nilai raport. Oke. Nah, Kak, untuk informasi lebih lanjutnya nih, Kak, terkait seleksi mandiri gitu khususnya, itu bisa diakses kemana, Kak? Kalau tes mandiri biasanya kalau di IN itu ada linknya, bisa link dan websitenya di IN PCID. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Nah, terkait kapan tes mandiri kan untuk Hmm. MPTN, ataupun kemarin kan dari Kemenak RI itu sudah melaunching terkait PAN BTKN. Nah, mungkin di bulan 2 atau bulan Februari atau bulan Maret nantinya teman-teman bisa segera untuk mendaftar. Kalau tidak di PAN PTKN, teman-teman bisa di UMPTKN di di bulan-bulan Juni atau bulan Juli, dan di Mandiri juga. Nah, itu. Ya. Oke. Oke. Nah, Kak, terus ini nih, Kak, ada yang nanya dari Al-Fatihah underscore Satriani. Kak, pengalaman tersulit apa yang pernah dipelajari? Yang mungkin mata kuliah yang paling sulit yang pernah dipelajari atau gimana ya? Oke, ada yang paling sulit dipelajari, itu fikih mawaris, paling sulit dipelajari karena kita harus eh, pertama harus menghafal surah per ayat Quran, surah Hmm. An-Nisa itu kan ayat 10, 11, 12, 17, 14 sampai 176. Kita harus artinya juga, harus menasab maksudnya dan surahnya juga, dan kemudian teman-teman harus menghafal asbabul Ya. furud. Asbabul furud itu harta bagian ahli warisnya, itu teman-teman.
yang dikuatkan. Fikih Mawaris kami ini tidak hanya tidak hanya satu semester saja, tapi berkelanjutan dua semester. Pada itu semester 3 dan semester 4. Sama juga di Hufalak, Kak. Hufalak 1, 2 itu sama di semester 3 dan 4. Nah, maka dikuatkan di itu. Tetapi yang paling dominan itu tentang fikih Mawaris lah, yang paling berat. Teman-teman harus membagi warisannya itu berapa bagian dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, Kak, biasanya ya, setauku teman-teman yang di UIN atau di IAIN itu kalau mau lulus tuh ada persyaratan harus hafal berapa juz misalnya gitu ya. Kalau di Uh, IAIN Pontianak sendiri seperti apa, Kak? Kalau ada persyaratan sih ada itu, Pak. Kak, kalau di fakultasnya biasanya teman-teman sebelum mengajukan itu harus memenuhi prodi, kemudian juga teman-teman harus mengikuti prosedur pernah praktek baca kitab kuning. Biasanya kita ada bicara baca kitab kuning juga gitu. Kemudian juga kita ada praktek hafalan surah, khususnya disiplin ilmunya hukum keluarga Islam, ayat-ayat hukum Islam. Nah, yang mana lampiran-lampiran yang telah kita store itu kita dapat memberikan kepada pihak akademik, kemudian juga seminar-seminar proposal dari abang-abang, kakak-kakak harus kita ketahui, harus kita melihat secara langsung, ataupun sidang skripsi nantinya, sidang skripsi dari mereka kita harus mengikuti juga. Itu sebagai persyaratan umum. Dan juga jumlah SKS harus kita kirim gitu. Jumlah SKS yang kita. Oke, jadi ada persyaratannya untuk bisa lulus, tadi udah disebutkan sama kakaknya ya, Kak. Oke, Kak, ini pertanyaan terakhir nih, Kak, dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih, Kak. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton, sekaligus motivasi juga nih, Kak. Kalau selanjutnya tentang ke depan, kalau saya sih insya Allah saya melanjutkan studi kembali, Kak. Studi kembali, mungkin khususnya di disiplin ilmu hukum saya, hukum Islam, ataupun mungkin saya bisa ngambil di hukum umum atau kenotariatan ataupun ilmu hukum itu. Nah, juga sambilan kuliah itu mencari kerja gitu, mencari kerja. Walaupun saya tidak nantinya di situ di hukum, tapi saya alhamdulillah yang menjadi satu pegangan saya sering menulis juga, Kak, karena saya jadi founder di penerbitan salah satu buku di Kalimantan Barat. Karena saya pun menjadi direktur gitu. Nah, walaupun teman-teman sebagai mahasiswa jangan condong kepada suatu mata kuliah lah, tapi teman-teman itu ya berpikir prospek ke depan, apa ke depan, peluang kerjanya ke depan. Oke, jadi perlu juga mengembangkan diri sesuai minat gitu ya, Kak ya. Dan Kak, ada pertanyaan lagi dari Al-Fatihah_Satriani. Kak, 3,5 tahun bisa nggak lulusnya? Katanya yang saya tahu 4 tahun kalau lulus IAIN. 3,5 tahun alhamdulillah ada dari alumni kita 3,5 tahun. Cuman yang menjadi suatu problem itu kan biasanya dari pihak akademik, Kak, dan institut, karena ada suatu ya problem atau masalah lah intinya dari pihak institut atau pihak akademik, karena menunda-nunda wisuda itu keterlambatan. Seperti itu jadi, Kak, kalau di yakin atau di dan sebagainya. Tapi kemungkinan tuh selalu ada gitu ya, Kak, untuk bisa lulus 3,5 tahun ya. Insya Allah pasti bisa tahun. Oke nih, Kak. Nggak kerasa, Kak, udah 25 menit aja nih kita ngobrol tentang hukum keluarga Islam di IAIN Pontianak. Terima kasih banyak, Kak, udah mau, Kak Adib udah mau sharing sama kita tentang jurusannya, terus pengalaman kuliahnya, gitu, yang pastinya bermanfaat banget untuk teman-teman yang nonton nih, Kak. Sebelum kita menutup live ini, Kak, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman, boleh, Kak, silakan. Oke, untuk informasi teman-teman bahwa khususnya di IAIN Pontianak, teman-teman jangan khawatir.
teman-teman bisa masuk di IAIN Pocana. Ada 3 jalur, ada SPAN-PTKIN, ada UMPTKN dan MPTKN. Teman-teman bisa lewati melihat di websitenya Pocana ataupun websitenya di mahasiswa IAIN Pocana dan sahabat IAIN Pocana. Kemudian teman-teman jangan khawatir kalau di wilayah Kalimantan Barat, teman-teman khususnya angkatan 2021 nantinya perlu untuk mengembangkan potensi diri. Jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang, tapi harus mengembangkan diri dan potensi teman-teman dan menjadi suatu mahasiswa berprestasi. Langkah lebih baiknya IPK tinggi dan teman-teman bisa mengikuti prestasi dan membawa nama kampus. Oke, siap. Kayak itu ada pesan-pesan ya dari Kak Adi biar anak teman-teman mahasiswa baru Oke, betul. dalam menjalankan kuliahnya. Nih Kak, dari Al-Fatihah ini katanya Kak, aku masih banyak pertanyaan, nanti saya DM aja Kakak ya, tolong dijawab katanya. Boleh ya Kak ya? Oke, siap. Boleh kita kalau ingin teman-teman dari wilayah barat, wilayah timur ya, selatan sebagainya, teman-teman saya Indonesia lah, tuh go internasional apa terserah itu teman-teman yang bertanya seputar IAIN Pocana, saya akan jawab terkait kampus-kampus kita, saya akan jawab, apalagi di hukum keluarga Islam saya akan jawab, gitu Kak.